Perkenalkan, nama saya Sabina Rahma. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti. NIM saya 1872050063. Di sini saya mengerjakan tugas UTS saya dari dosen penghapus saya, Bapak Arama, dengan matkul Perekonomian Internasional dengan judul Kebijakan Internasional. Oke teman-teman, kita simak video selanjutnya ya. Oke, di sini ada pengertian kebijakan internasional. Tindakan atau kebijakan ekonomi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk daripada perdagangan dan pembayaran internasional. Di sini ada instrumennya. Yang pertama ada kebijakan perdagangan internasional, yang kedua ada kebijakan perdagangan internasional, yang ketiga ada kebijakan bantuan luar negeri. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan kebijakan internasional. Yang pertama ada autarki, yang kedua ada welfare atau kesejahteraan, yang ketiga ada proteksi, yang keempat ada pembangunan nasional, pembangunan ekonomi. Oke, di sini ada selanjutnya ada instrumen kebijakan ekonomi internasional. Di sini ada kebijakan perdagangan internasional mencakup tindakan pemerintah terhadap rekening yang sedang berjalan atau current account pada neraca pembayaran internasional BOP, khususnya tentang ekspor dan impor barang dan jasa. Kebijakan terhadap pembayaran internasional meliputi tindakan kebijakan pemerintah terhadap rekening modal, capital account dalam neraca pembayaran internasional atau BOP yang berupa pengawasan terhadap pembayaran internasional. Di sini juga ada kebijakan bantuan luar negeri, yaitu adalah tindakan atau kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan atau grants, pinjaman, loans, bantuan yang bertujuan untuk membantu rehabilitasi serta pengembangan dan bantuan militer terhadap negara lain. Oke, di sini ada kebijakan ekspor, yaitu berbagai tindakan dan pengaturan yang dikeluarkan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi struktur, komposisi dan arah transaksi serta kelancaran usaha untuk peningkatan devisa ekspor suatu negara. Nah, di sini ada kebijakan di bidang ekspor dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama kebijakan ekspor dalam negeri, yang kedua kebijakan ekspor luar negeri. Oke, di sini ada contoh kebijakan ekspor dalam negeri, yaitu yang pertama kebijakan perpajakan dalam bentuk pembahasan keringanan pengembalian pajak untuk barang-barang ekspor tertentu. Yang kedua ada fasilitas kredit perbankan yang murah untuk mendorong peningkatan ekspor tertentu. Yang ketiga ada penetapan prosedur atau tata laksana ekspor yang relatif mudah. Yang keempat pemberian subsidi ekspor. Yang kelima pembentukan asosiasi eksportir. Yang keenam pembentukan kelembagaan seperti Bounded Island Batam Export Processing Zone. Yang terakhir ada larangan atau pembatasan ekspor. Contoh kebijakan ekspor luar negeri. Yang pertama pembentukan International Trade Promotion Center atau ITPC di berbagai negara. Yang kedua ada pemanfaatan General System of Preference, yaitu atau disebut dengan GSP, yaitu fasilitas keringanan bea masuk yang diberikan negara-negara industri untuk barang manufaktur yang berasal dari negara sedang berkembang seperti Indonesia, atau disebut dengan hasil dari UNCTAD. Nah, yang ketiga ada menjadi anggota Commodity Association of Producer seperti OPEC. Yang terakhir adalah menjadi anggota Commodity Agreement between Producer and Consumer. Oke, di sini ada kebijakan non-tarif barrier, yaitu adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Yang kedua ada non-tarif barrier, yaitu dapat dikelompokkan menjadi pertama ada pembatasan spesifik, yang kedua peraturan bea cukai, yang ketiga ada partisipasi pemerintah, terakhir ada bea impor. Oke, di sini ada pembatasan spesifik. Yang pertama adalah larangan impor secara mutlak, yang kedua pembatasan impor, yang ketiga peraturan atau ketentuan teknis untuk impor produk tertentu, yang keempat ada peraturan kebudayaan, dan yang terakhir ada embargo.
Oke, di sini ada peraturan bea cukai. Yang pertama ada tata laksana impor tertentu, yang kedua ada penetapan harga pabean, yang ketiga ada penetapan kurs falas dan pengawasan devisa, yang keempat ada packaging atau labeling regulation, yang kelima ada documentation needed, yang keenam ada quality and testing standar, yang ketujuh ada pungutan administrasi. Oke, di sini ada pembatasan spesifik, yaitu yang pertama adalah larangan impor secara mutlak, yang kedua ada pembatasan impor, yang ketiga ada peraturan dan ketentuan teknisi untuk impor produk tertentu, yang keempat ada peraturan kebudayaan, yang terakhir ada embargo. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.